Hari ini, Breaking News kembali hadir menemani siang Anda. Bersama saya, Cahaya Setiabudi Ningrum. Dengan rasa prihatin yang mendalam, kami membawa kabar yang menyentuh hati dari lingkungan pendidikan. Pemirsa, masjid seharusnya menjadi ruang paling suci, dijaga, serta tempat berdiamnya ketenangan dan doa. Namun, berbeda dengan yang terjadi di SMA Negeri 1 Pati. Sejumlah fasilitas masjid sekolah ditemukan dalam kondisi yang rusak. Mulai dari tempat wudhu yang kotor, hingga sapu dan pel yang patah, dan masih banyak yang lainnya. Dugaan sementara, kerusakan ini terjadi akibat kurangnya rasa peduli dari sebagian siswa terhadap rumah ibadah yang seharusnya dijaga bersama, bukan malah dirusak. Sebuah pengingat bagi kita semua bahwa tempat ibadah bukan hanya sebagai bangunan, melainkan amanah untuk kita jaga bersama. Selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang berada di bagian tempat wudhu wanita di Masjid SMA Negeri 1 Pati. Di sini terdapat berbagai kerusakan fasilitas yang terjadi akibat kurangnya kesadaran siswa dalam mengelola dan menjaga fasilitas milik sekolah. Berikut adalah kerusakan yang terjadi. Di bagian tempat wudhu wanita ini terdapat kerusakan yang bisa kita lihat, yaitu ember yang pecah, sapu yang patah, sabuk yang dibuang begitu saja, dan ember yang hilang di bagian kamar mandi wanita. Lantainya licin, saluran air tersumbat, hingga menimbulkan genangan dan bau tidak sedap. Beberapa dinding tempat wudhu juga mulai mengelupas. Selain itu, di bagian luar juga terdapat pel yang patah. Baik pemirsa, sekarang saya dan teman-teman saya sudah ada di Masjid SMA Negeri 1 Pati, yaitu tepatnya di tempat wudhu, yaitu tempat kejadian di mana kerusuhan saat Jumatan, yaitu saat berwudu, siswa-siswa putra saat ingin Jumatan rusuh dan menghancurkan fasilitas-fasilitas masjid. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tempat wudhu pria. Nah, sekarang dapat kita lihat di sini dampak dari kerusuhan saat wudhu kemarin Jumat. Sekarang ada banyak sapu-sapu yang dilempar-lempar, ada tutup itu juga, dan ada keran yang rusak juga. Nah, ini pun tetap ada apa ini namanya? Gayung yang rusak, dan ada juga keran yang rusak lagi. Dan kita lihat di toiletnya cukup kotor ya, tidak tertata dengan rapi. Di sini saya sedang bersama siapa namanya Mas? Saya pengurus takmir masjid, tepatnya Firdia Rois. Di sini saya ingin mewawancarai Ilham dengan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, kapan pertama kali kamu mengetahui adanya kerusakan di masjid tersebut? Cuma minggu kemarin. Yang kedua yaitu bagian mana saja fasilitas yang terlihat rusak? Toilet masjid serta tempat wudhu. Kemudian yang ketiga, menurutmu kerusakan ini terjadi karena kelalaian, kesengajaan atau
karena kenakalan remaja lah pastinya. Yang keempat yaitu bagaimana reaksi teman-teman atau pengurus lain setelah mengetahui kondisi ini. Jelas semua, karena ya mungkin kita kerja terus-terusan rusak, terus kita perbaiki rusak lagi kan muak ya. Jadi ya sekali. Kemudian yang kelima, apakah sudah ada tindak lanjut dari pihak sekolah atau OSIS terkait kerusakan fasilitas ini? Kalau dari pihak sekolah sih ya tempatnya ya Roy sendiri sih, mungkin tidak ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam yaitu apa harapanmu supaya kedepannya fasilitas ini bisa terjaga dan tidak dirusak kembali? Harapan saya semoga tahun ini sampai tahun depannya fasilitas masjid tidak ada yang rusak lagi, lalu tidak ada kesengajaan dari pihak murid sekolah untuk merusak fasilitas. Terima kasih Mas Gendang atas pernyataannya dan telah berkenan untuk menjawab pertanyaan saya. Jadi untuk kesimpulannya tempat wudunya ini bagi saya cukup buruk ya, karena namanya tempat wudu itu harus bersih, ya tidak ada kerusakan karena namanya tempat untuk ibadah. Dan saya berharap itu semua yang ada di sekolah itu juga bertanggung jawab, entah siswa, guru ataupun karyawan yang ada di sekolah. Semoga peristiwa ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga rumah ibadah adalah menjaga martabat bersama. Saya, Cahya Setiabudi Ningrum, pamit dari Breaking News siang ini. Tetap peduli, tetap waspada, dan teruslah menjaga ruang suci di sekitar kita. Sampai jumpa di Breaking News selanjutnya.